Surah Al-Fatihah adalah bagian surah Makkiyah, yang artinya diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, surat yang terdiri dari 7 ayat ini merupakan surat kelima yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya melalui Jibril alaihi salam. Dan terlepas dari itu semua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada salah satu seorang sahabatnya. Beliau mengatakan, "Law 'allimannaka suratan hiya a'dhamus suwar fil Qur'an." Sesungguhnya, kata Rasulullah, aku akan mengajarkan kepada engkau surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Yang sahabat tersebut bertanya, surat apa itu ya Rasulullah? Nah, Rasulullah bersabda seraya membaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, sampai akhir surah. Nah, hadis ini sahih pemirsa, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan rekan-rekannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keagungan Al-Quran di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-87. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang wahai Muhammad, dan Al-Quran yang agung. Ini sebab Al-Quran sifatnya Al-Karim atau Al-Quran Al-Azim. Nah, yang dimaksud di sini dengan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang atau terkenal dengan bahasa Sab'ul Masani adalah surat Al-Fatihah. Lalu, kenapa dinamakan dengan Al-Masani? Nah, jawabannya karena seringnya surat ini dibaca berulang-ulang oleh seorang hamba, bahkan ribuan hamba, jutaan hamba. Nabi sendiri pernah bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi." Ini bunyinya, "Ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan misluha. Innaha sab'ul masani wal Qur'anul 'azim alladhi wa'titu." Rasulullah bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi." Demi jiwaku yang ada dalam genggamannya itu Allah. "Ma unzila fit Taurah." Tidaklah Allah Jalla fil Ula menurunkan yang sebanding dengannya, yaitu Al-Fatihah, baik di dalam kitab Taurah, wala fil Injil, baik dalam kitab Injil, wala fil Zabur, baik dalam kitab Az-Zabur, wala fil Furqan, maupun dalam Al-Furqan, misluha, yang semisalnya. Innaha sab'ul masani, sesungguhnya ia adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wal Qur'anul 'azim, dan Al-Quran yang agung, alladzi wa'titu, yang diberikan kepadaku. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, inilah ayuhal ikhwah rahimahullah ta'ala, urgensi daripada Al-Fatihah itu. Kemudian, karena keutamaan dan kemuliaan surat Al-Fatihah itu dinamai dengan beberapa nama. Ia dinamai dengan Ummul Quran. Ia juga dinamai dengan As-Sab'ul Masani. Juga disebut di dalam Al-Wafiyah wal Kafiyah, dalam sebuah kitab, karena ia mewakili surat-surat lain di dalam Al-Quran dan surat-surat lain yang membutuhkannya serta terangkum kepadanya
Maka Al-Fatihah diberikan banyak nama. Dan Al-Fatihah mengalirkan kepada orang-orang beriman cahaya nur yang dapat meneranginya atas kehidupannya di dunia, serta kebaikan ilahi yang dapat menutup pintu-pintu fitnah dan membuka pintu-pintu rahmat Allah. Nah, lalu apa rahasianya? Keagungan apa yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah yang dibaca oleh kebanyakan kaum muslimin dengan tanpa memahami arti dan misi yang diembannya? Nah, sangatlah banyak. Maka sesungguhnya rahasia surat Al-Fatihah terletak pada cakupannya terhadap seluruh makna Al-Quran. Sebab setiap makna dalam Al-Quran dapat ditemukan dalam surat Al-Fatihah. Dan seluruh tujuan Al-Quran, baik dalam Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan surah-surah yang lain, tujuannya seluruhnya terhimpun dalam 7 ayat itu, yaitu Al-Fatihah. Bagaimana bisa? Nah, mari sejenak kita meresapi surat pertama di dalam Al-Fatihah ini. Adapun itu berbunyi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, pemurah, lagi maha penyayang. Ini berbicara apa? Berbicara akan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan iman kepada hari akhir. Yang keduanya merupakan dasar akidah Islam. Karena tidak lain, pembicaraan Al-Quran berkisar pada 3 hal yang penuh makna, yang bersumber dari satu akidah. Siapa yang kita imani? Yang kedua, ibadah. Bagaimana beribadah kepada yang kita imani. Dan yang ketiga, manhaj hidup. Itu manhaj yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka yang pertama, Al-Quran menyeru kepada akidah yang benar, yaitu beriman kepada Allah Jalla fi'ula, serta benar berdasarkan fondasi yang lurus. Dan yang kedua, Al-Quran itu menyerukan ibadah yang sahih serta menegakkan siar-siar Islam. Dan juga Al-Quran yang ketiga ini berisi manhaj hidup yang menyeluruh dan sempurna untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka bunyi yang pertama dalam Al-Quran itu Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya apa tadi? Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan dasar akidah Islam. Atau tentang ibadah, mungkin Anda baca dalam firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami sembah ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Atau untuk manhaj hidup, misal Anda baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Apa kata permintaan kita terhadap manhaj hidup yang benar itu? Di sana kita meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri anugerah nikmat kepada mereka, ghairil maghdub, dan bukan jalan mereka yang dimurkai, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan orang-orang yang disesatkan oleh Engkau jalannya.
Nah, ikhwatal iman azan ya Allah. Adapun seluruh kandungan Al-Qur'an setelah Al-Fatihah ada